harus menang ya. HIPMI bertarung nggak pernah kalah, selalu menang. Kalau ada potensi kalah, buat caranya bagaimana menang. Rumus HIPMI nggak boleh kalah. Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan labrak aturan. Kalau labrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Bahlil sebut ya curang asal tidak ketahuan. Ini menurut saya pribadi, Bahlil mengatakan dan menyebutkan bahwa curang itu tidak apa-apa asal tidak ketahuan. Ini menandakan bahwa seorang Bahlil, kepemimpinannya begitu kan, perlu dipertanyakan. Kenapa soal-soal masalah aturan, masalah-masalah curang dan sebagainya seolah-olah ditabrak ya oleh Bahlil ini. Kita tahu dalam sebuah pernyataan beberapa video mengatakan begitu kan, silakan curang, yang penting menang. Nah, ini mengidentifikasi bahwa seolah-olah menabrak pada aturan-aturan yang ada. Saya tidak setuju begitu kan ya. Justru inilah yang kemudian ya aturan itu menjadi rusak di situ. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan bangsa dan negara kita ya, masalah soal aturan-aturan ini begitu kan, itu harus benar-benar ditegakkan. Jangan lalu kemudian sebagai ketua umum partai tiba-tiba mengatakan nggak apa-apa, curang, nggak apa-apa, memainkan ini, memainkan itu, asalkan tidak ketahuan. Bukan soal itu. Tapi soal bagaimana dalam jati diri manusia begitu kan, itu menerapkan aturan-aturan yang ada. Kita lihat saja dengan kepemimpinan Partai Golkar yang dipimpin oleh Bahlil ini ya. Kabarnya di berbagai diskusi di media sosial bisa saja pada bulan Desember ini ada Munaslup ya yang akan terjadi lagi ya, kalau nggak salah di bulan November begitu kan, di bulan November ya. Dan yang menjadi kandidat yang paling kuat di situ adalah Pak Bambang Susatyo. Kabarnya begitu. Tapi setelah saya lihat dari beberapa media begitu, belum ada yang kemudian mempublikasi seperti itu, cuma dalam beberapa diskusi-diskusi yang muncul di X begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau Bahlil diganti begitu, maka bukan tidak mungkin, karena partai politik selama ini yang kemudian sebagai partai pemenang yaitu adalah Partai Golkar, merupakan kekuatan begitu kan untuk bisa membantu pemerintahan seorang Prabowo. Tapi nampaknya dengan adanya tubuh Partai Golkar sekarang ini, kalau Bahlil diganti maka posisinya adalah Pak Bambang. Nah, kita lihat saja apalagi begitu kan dugaan-dugaan besar yang muncul hari ini ya terkait dengan ada seorang ketua umum parpol ya dilaporkan ke polisi diduga aniaya istri mudanya. Nah, inilah yang kemudian banyak masyarakat mewanti-wanti masalah soal itu. Saya kira sampai saat ini ya belum berani mempublikasi dan siapa nama itu ya, saking kuatnya mereka dan saking punya dananya mereka. Tapi ini bukan soal bukan soal siapa-siapanya, tapi bagaimana publik bisa mengetahui begitu. Bagaimana kalau tiba-tiba ini dilaporkan atas nama si A, si B, dan si C, lalu kemudian diancang-ancang menjadi salah satu calon terkuat yaitu adalah menteri begitu kan. Ya, dengan adanya kasus seperti ini lalu kemudian tidak dilantik. Ini kan artinya apa? Artinya kan ada kesalahan besar di situ begitu. Untuk menutupi ini mungkin ya. Untuk menutupi ini mungkin ya bisa saja orang-orang itu untuk mempublikasi takut begitu. Tapi inilah siapa ketua umum partai itu. Nah, ini masih menjadi tanda tanya begitu. Kembali ke yang tadi bahwa omongan si Bahlil ini seolah-olah menabrak aturan ya. Dan bahkan ini menjadi perbincangan di warganet apalagi di media sosial atau di X. Ya dianggap ya seolah-olah dibolehkan sana sini, dibolehkan sana sini. Artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya seperti ini justru ya blunder kepada si Bahlil sendiri. Kenapa? Karena ketua umum partai itu adalah sebagai citra yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya, kepada siapapun di situ. Tapi kalau tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana untuk bisa dihormati? Ya ini kan artinya apa? Artinya Bahlil ini begitu kan ya, dengan adanya seperti itu tidak usah mengajari dengan hal-hal yang tidak baik. Kan begitu logikanya.
Ya, dengan beberapa hari yang lalu Bahlil ya sempat mau di demo juga ditolak begitu oleh sejumlah aktivis begitu kan di Ambon. Ya, akibatnya seorang Bahlil di situ memberikan ketidakpuasan ya masalah soal bagaimana yang ada di Ambon. Nah, inilah pada kenyataannya banyak muncul spekulasi sejak Partai Golkar dipimpin oleh Bahlil, banyak muncul spekulasi. Mending daripada Bahlil ya Pak Bambang saja begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ya inilah politik. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh seorang Bahlil ini kan benar-benar benar-benar taktik politiknya sangat luar biasa begitu. Coba kita dulu begitu kan. Yang menjadi viral diberi pernyataan si Bahlil di situ adalah masalah soal Pilpres kemarin. Kalau ingin menang dekat-dekatlah dengan seorang Jokowi. Dan pada Munaslup ya Partai Golkar di situ begitu di Bali ketika Bahlil sudah terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, Bahlil juga mengatakan ya jangan main-main dengan Raja Jawa. Ini menunjukkan bahwa ada kehasratan orang-orang yang kemudian bisa saja Bahlil itu diganti. Kan begitu logikanya. Artinya kalau Prabowo tahu sikap dan situasi politik begitu kan ya. Kalau Bahlil menjadi calon menteri ya saya kira ini harus berpikir ulang lagi begitu. Bagaimana menjadi menteri hari ini tapi banyak kritikan di situ. Tapi itulah hak mereka begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini apa yang disampaikan Bahlil ini ya soal bicara tabrak aturan asal tidak ketahuan ya ini menurut saya pribadi parah banget. Karena sebagai kontrol di situ adalah semuanya tergantung pada ketua umum partai. Di Senayan dan dimanapun semuanya tergantung pada ketua umum partai. Artinya apa? Artinya ketua umum partai itu sangat berpengaruh sekali begitu. Jangan lagi kemudian memberikan statement-statement yang tidak baik kepada anak buahnya. Dan ini yang menjadi cikal bakal bahwa Bahlil ini harus harus dikontrol begitu hal-hal emosinya begitu kan. Saya kira kegaduhan politik itu muncul ketika bukan dari istana tapi di sekeliling orang-orang istana. Bisa saja. Artinya apa? Orang berbicara bahwa Bahlil Lahadalia bisa saja Golkar ini dibawa kepada zaman di mana orang-orang lagi tidak percaya terhadap Partai Golkar. Ya, bisa saja soal-soal kayak begituan. Karena dengan adanya seperti ini masyarakat sudah cerdas di situ dan sudah paham begitu kan ya. Dan apalagi pernyataan-pernyataan Bahlil di situ dia seolah-olah menabrak aturan ya. Kalau tabrak aturan ya jangan penting ketahuan. Nah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang akan melihat siapa Bahlil di situ begitu. Jangan mengajari anak buahnya di situ. Makanya banyak yang kemudian mengkritik begitu di media sosial bahwa pernyataan dari Bahlil ini membuat orang akan semakin melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang kemudian menabrak peraturan. Masa iya kalau sudah diatur seperti itu akan ditabrak begitu kan? Inilah pada kenyataannya karena memang posisi Bahlil hari ini sangat kuat ya masih berada di atas angin. Tapi nanti di posisi seorang Prabowo ya transformasi pemimpin begitu kan dari Jokowi ke Prabowo, saya kira Prabowo ini akan melihat siapa orang-orang yang kemudian hanya dekat dengan kekuasaan, hanya ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapat kekuasaan pasti tahulah begitu kan. Karena politik Prabowo ini tidak hanya berkiprah 1 tahun 2 tahun, mereka puluhan tahun. Ya 3 kali mereka mencalonkan diri baik Papres dan Capres itu kalah. Itu pertanda bahwa pengalaman seorang Prabowo sangat luar biasa. Bahlil bisa saja didepak di situ. Ya ini realitasnya. Jangan-jangan mungkin orang-orang partai ya ada yang kemudian tidak suka pada Bahlil. Bisa saja itu terjadi. Makanya kembali ke yang tadi begitu bahwa orang-orang selama ini begitu kan ya kalau toh pada hakikatnya menjadi ketua umum partai itu harus benar-benar hati-hati. Apalagi ada kasus bahwa ketua umum partai menganiaya selebgram namanya Nabila Aprilia. Nah inilah yang kemudian orang akan menuntut siapa ketua umum partai itu. Sampai hari ini masih belum jelas dan masih belum diberikan kabar siapa orang-orang itu. Nampaknya orang-orang itu sangat kuat. Ini bukan orang sembarangan. Coba kalau orang biasa sudah terungkap dan sudah ditangkap begitu kan. Karena ini adalah KDRT katanya begitu kan. Ya selebgram Nabila Aprilia ini kabarnya begitu kan ya dugaannya begitu adalah menjadi istri sirinya
atau istri mudanya dari salah satu ketua umum partai. Siapa itu? Nah, itu masih menjadi pertanda tanya sampai hari ini. Seharusnya kan ini sudah diungkap begitu kan ya. Bahkan ya Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya saja itu masih ya diam hari ini, nggak tahu kenapa. Ya, akibatnya orang-orang kuat itu kan akan menguasai pada tatanan kontrol apalagi di media sosial dan sebagainya, tergantung situasi uangnya. Kalau uangnya banyak saya kira bisa begitu untuk menutup ini semua, dan bisa saja kasusnya ya akan lenyap begitu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.